nama saya Filosofian dan saya luar 12.1.021. Hasil proyek analisis dan perancangan sistem informasi dengan judul Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Penjualan pada Warung Seblak Mama Hafiz. Warung Seblak Mama Hafiz adalah usaha kuliner yang berlokasi Jalan Bundaran 6 yang dikelola oleh ibu kita sendiri. Saya memilih UMKM ini sebagai objek studi karena memiliki potensi yang besar, namun masih menghadapi tantangan dalam mengolah sistem informasinya. Selanjutnya adalah susunan materi yang akan saya sampaikan. Selanjutnya, susunan materi yang akan saya sampaikan. Pertama, yang akan membahas latar belakang dan pendahuluan. Kedua, profil UMKM yang menjadi objek kajian. Ketiga, analisis sistem yang sedang berjalan. Keempat, analisis kebutuhan sistem. Kelima, rancangan sistem informasi yang kami usulkan. Yang terakhir, kesimpulan dan serta syarat kegiatan proyek ini. Selanjutnya, pada bagian pendahuluan ini saya akan menjelaskan latar belakang mengapa kegiatan proyek ini penting untuk dilakukan. Warung Seblak Mama Hafiz merupakan UMKM kuliner yang sudah memiliki pelanggan setia dan mengalami pertumbuhan transaksi yang cukup signifikan. Namun, seluruh pengolahan operasionalnya mulai dari catatan transaksi, pengolahan bahan baku, hingga pelaporan keuangan masih dilakukan secara manual menggunakan buku catatan. Kondisi ini tentu beresiko menimbulkan kesalahan pencatatan, ketidakakuratan data, dan lambatnya proses pengambilan keputusan oleh pemilik usaha. Oleh karena itu, saya merumuskan pertanyaan utama, bagaimana perancangan sistem informasi penjualan yang tepat untuk UMKM ini. Tujuan saya adalah menganalisis sistem informasi yang lebih efisien agar warung seblak Mama Hafiz dapat tumbuh lebih terstruktur dan lebih berdaya saing. Selanjutnya, penerapan objek UMKM yang saya pilih secara lebih detail. Seblak Mama Hafiz adalah usaha bidang kuliner, khususnya makanan khas Sunda, yaitu seblak yang beralamat di Jalan Bundaran 6. Usaha ini dikelola langsung oleh pemiliknya sendiri, yaitu Bu Tita yang dapat dihubungi melalui nomor ini. Hasil observasi yang saya lakukan, usaha ini dijalankan secara mandiri oleh pemiliknya sendiri. Sistem pencatatan yang digunakan masih bersifat manual, yaitu menggunakan buku catatan atau nota. Inilah yang kemudian menjadi fokus saya, bagaimana membantu usaha ini tertransisi dari sistem manual menuju sistem informasi yang lebih modern dan efisien. Pada saat ini, saya memaparkan hasil analisis terhadap sistem yang sedang berjalan di warung Seblak Mama Hafiz. Proses bisnis saat ini yang berlangsung dalam 6 tahap. Yang pertama itu, pelanggan menyampaikan pesanan langsung melalui WhatsApp atau WA. Yang kedua, pesanan dicatat manual di buku nota. Yang ketiga, bahan baku disiapkan berdasarkan perkiraan pemilik tanpa sistem stok. Yang keempat, produk dimasak dan disajikan. Yang kelima, transaksi dicetak di buku harian. Dan yang keenam, yang terakhir, perhitungan pemasukan dilakukan manual di akhir hari. Dari proses tersebut, saya mengidentifikasi 5 permasalahan yang paling utama, yaitu pertama, pencatatan transaksi yang masih manual sangat rawan kesalahan dan data bisa hilang sewaktu-waktu. Yang kedua, tidak adanya manajemen stok menyebabkan kehabisan bahan tidak terdeteksi. Yang ketiga, pelaporan keuangan yang tidak terstruktur menyulitkan evaluasi bisnis. Yang keempat, tidak ada riwayat transaksi yang tersimpan dengan baik sehingga sulit menganalisis tren penjualan. Dan yang terakhir, kelima, pesanan via WhatsApp yang tidak terkelola rapi berisiko tercecer dan mengurangi kepuasan pelanggan. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis yang telah saya lakukan, kemudian saya mengidentifikasi kebutuhan sistem yang diperlukan oleh warung Seblak Mama Hafiz. Kebutuhan fungsional
Sistem ini mencakup empat aspek utama. Yang pertama itu manajemen data master untuk mengolah produk, mengolah bahan baku, pelanggan. Yang kedua, modul transaksi untuk mencatat penjualan, menghitung total pembayaran, dan mencetak struk. Yang ketiga, manajemen stok yang memungkinkan pemantauan stok secara real time, beserta notifikasi stok minuman dan lain-lainnya. Dan yang terakhir, yang keempat, modul pelaporan yang dapat menghasilkan laporan harian, bulanan, hingga grafik tren penjualan. Selain kebutuhan fungsional, sistem juga harus memenuhi 5 kebutuhan non-fungsional, yaitu ada usability, adalah antarmuka, harus mudah digunakan tanpa keahlian teknis. Reliability, stabil, dan tidak rentan kehilangan data. 3. Security, dilengkapi sistem login dan hak akses. 4. Performance, adalah proses transaksi harus cepat, dan yang terakhir, portability, dapat diakses dari komputer maupun smartphone. Selanjutnya, sampailah kita pada bagian ini dari project ini. Ini rancangan sistem informasi yang kami usulkan. Saya mengusulkan sebuah sistem informasi penjualan berbasis web yang dapat diakses melalui komputer maupun smartphone. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasi seluruh proses operasional warung dalam satu platform yang berpusat mudah digunakan dan akhirnya, contohnya kayak online store atau Shopee Food, Gojek, atau GrabFood, seperti itu. Sistem yang saya rancang terdiri dari 6 modul. Yang pertama itu login dan keamanan, mengatur autentikasi penggunaan dan hak akses. Yang kedua, dashboard, menampilkan ringkasan penjualan dan modifikasi stok secara real time. Yang ketiga, data master, pengolahan data produk, pelanggan, dan bahan baku. Yang keempat, transaksi penjualan, mencatat pesanan dan memproses pembayaran dan mencetak struk. Yang kelima, manajemen stok, memantau stok dan mencatat pembelian dan bahan baku. Yang terakhir, laporan, menghasilkan laporan penjualan dan keuangan yang dapat diekspor. Selanjutnya, berikutnya alur proses penjualan pada sistem yang kami usulkan, yang terdiri dari 6 langkah. Yang pertama itu pelanggan menyampaikan pesanan kepada kasir. Yang kedua itu kasir membuka modul transaksi di sistem dan memilih produk yang dipesan. Yang ketiga, sistem secara otomatis menghitung total harga dan memperbarui stok bahan baku. Yang keempat, kasir menimbulkan nominal pembayaran dari pelanggan. Yang kelima, sistem penghitungan kembali secara otomatis. Dan yang keenam, sistem pencetakan struk dan menyimpan data transaksi secara otomatis ke dalam database. Yang penting untuk dicatat, seluruh data transaksi disimpan secara otomatis dan langsung tercatat dalam laporan harian, tanpa perlu pencatatan ulang secara manual seperti kondisi yang saat ini. Selanjutnya, pada bagian ini saya akan menyampaikan kesimpulan dan saran dari kegiatan proyek yang telah saya laksanakan, serta saya berikan dokumentasi dengan pemilik warung Blok Mangapis. Berdasarkan seluruh hasil analisis dan perancangan, saya menarik 3 kesimpulan utama. Pertama, sistem penjualan yang berjalan saat ini masih dilakukan secara manual sehingga tidak efisien dan rawan kesalahan. Kedua, terdapat 5 permasalahan utama yang secara langsung menghambat operasional usaha. Dan yang ketiga, sistem informasi berbasis web yang kami rancang dengan 6 modul utama diharapkan mampu menjawab dan meningkatkan efisiensi. Adapun saran yang saya sampaikan, pertama, pemilik UMKM sebaiknya mempertimbangkan implementasi sistem ini. Yang kedua, perlu dilakukan pelatihan kepada operator. Yang ketiga, kedepannya sistem dapat dikembangkan dengan fitur pemesanan online dan integrasi media sosial. Dan yang keempat, evaluasi sistem secara berkala dengan disarankan agar sistem tetap relevan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali lagi untuk memberikan materi pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Sofia Marina.
NIM saya 2412/10021. Hasil proyek analisis dan perancangan sistem informasi dengan judul Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Penjualan pada Warung Seblak Mama Hafiz. Warung Seblak Mama Hafiz adalah usaha kuliner yang berlokasi di Jalan Bumiaran 6 yang dikelola oleh Bu Cika sendiri. Saya memilih UMKM ini sebagai objek studi karena memiliki potensi yang besar namun masih menghadapi tantangan dalam pengolahan sistem informasinya.